Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Dwi Putri Wulansari. Saya salah satu residen dari PPDGS Radiologi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan presentasi case report yang berjudul Temuan Insidental Sklerosis Pulpa pada Radiograf Panoramik. Yang di sebelah kiri adalah poster saya secara utuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai case report ini. Dalam dunia kedokteran gigi ada suatu kondisi atau kasus yang disebut sebagai kalsifikasi pulpa. Nah, kalsifikasi pulpa ini biasanya dikenal dengan istilah pulp stone. Namun, menurut literatur pegangan dari radiologi kedokteran gigi, kalsifikasi pulpa ditinjau dari radiografnya itu dibagi atas dua, yaitu pulp stone dan juga sklerosis pulpa. Nah, yang membedakan antara keduanya adalah dari radiografnya, di mana si sklerosis pulpa itu dia akan tampak lebih diffuse secara radiograf dibandingkan dengan pulp stone. Pada umumnya, angka kejadian pulp stone dan juga sklerosis pulpa ini lebih banyak terjadi pada usia lanjut. Namun, hanya 10% dari kasus yang terjadi pada pasien usia muda. Kondisi sklerosis pulpa ini tidak diikuti dengan manifestasi klinis sehingga lebih sering ditemukan sebagai kasus yang insidental. Untuk laporan kasusnya, seorang pasien berusia 16 tahun dirujuk ke instalasi radiologi untuk melakukan pemeriksaan radiografi panoramik untuk kepentingan perawatan ortodontik. Dari hasil radiograf panoramiknya, tampak radiopak diffuse yang amorf dan tidak terorganisir di ruang pulpa hingga ke saluran akar pada semua gigi molar. Pembentukan sklerosis pulpa pada usia muda bisa dipicu oleh perawatan ortodontik. Dan dari anamnesis memang diketahui pasien ini pernah menjalani perawatan ortodontik beberapa tahun sebelumnya. Kasus ini merupakan kasus yang jarang terjadi, mengingat 90% dari kasus kalsifikasi pulpa terjadi pada rentang usia 50 sampai 70 tahun. Baik, di sebelah kiri ini merupakan radiograf panoramik dari pasien yang mengalami sklerosis pulpa, di mana bisa kita lihat pada semua gigi molar, baik itu pada sisi dekstra maupun sinistra, kemudian baik pada mandibula maupun maksila, bisa kita lihat ada suatu gambaran radiopak yang diffuse, yang tidak homogen, kemudian dia mengikuti bentuk atau morfologi dari ruang pulpa hingga ke saluran akar. Nah, berbeda dengan gambar yang di sebelah kanan, ini saya mengambil dari textbook White and Parwah sebagai perbandingan bagaimana perbandingan radiograf antara sklerosis pulpa dan juga pulp stone. Di mana pulp stone kita lihat dia cenderung berbentuk bulat ataupun oval, kemudian untuk struktur internalnya dia lebih homogen dan tepi-tepinya juga tajam atau kita sebut dengan well defined. Nah, untuk pulp stone ini dia bisa saja tunggal tapi juga bisa jamak dan bentuknya bisa membesar. Kemudian ketika pulp stone itu membesar, dia cenderung menyebabkan deformitas pada struktur ruang pulpa dan juga saluran akar. Sebagai diskusinya, sklerosis pulpa merupakan suatu bentuk kalsifikasi pada ruang pulpa hingga ke saluran akar gigi. Untuk etiologinya sendiri itu belum dapat dipastikan, namun beberapa literatur menyatakan erat kaitannya dengan usia lanjut. Dan sklerosis pulpa ini berbeda dengan pulp stone ditinjau dari gambaran radiografnya, di mana sklerosis pulpa memberikan gambaran radiopak diffuse yang amorf dan tidak teratur, serta melingkupi area di dalam ruang pulpa hingga ke saluran akar. Untuk bentuknya juga mengikuti morfologi dari si ruang pulpa dan saluran akar, kemudian untuk struktur internalnya juga tidak sehomogen dengan pulp stone. Nah, pada pulp stone, gambaran radiografnya itu lebih well defined, cenderung berbentuk bulat ataupun oval dengan batas yang tajam, bisa dengan jumlah yang tunggal ataupun juga lebih. Nah, sklerosis pulpa ini didiagnosis bandingkan dengan pulp stone yang berukuran kecil namun berjumlah banyak atau jamak. Meskipun kasus sklerosis pulpa maupun pulp stone ini tidak memerlukan perawatan, tetapi keberadaannya tetap harus dipastikan melalui pemeriksaan radiograf. Karena ketika suatu gigi yang mengalami sklerosis pulpa membutuhkan perawatan endodontik, tentu saja
Ketika tidak diketahui keberadaannya, maka kondisi ini bisa mempersulit pada prosedur perawatan endodontiknya. Sebagai kesimpulan, sklerosis pulpa bisa menjadi temuan insidentil dalam interpretasi radiograf karena tidak memiliki manifestasi klinis sehingga dapat mempersulit prosedur perawatan ortodontik. Sekian presentasi case report dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.